Teman-teman, bersama saya di sini, Guntur Mesobudi, akan menemani kalian belajar geografi. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar geografi. Ini adalah materi kelas 10 SMA yang juga akan diujikan di UN, UTBK, dan seleksi PTN lainnya. Oke, kita langsung masuk saja ke apa aja yang bakal kita pelajari di bab ini. Yang pertama tentu saja adalah pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan grafein. Geo artinya bumi, dan grafein artinya tulisan atau gambaran. Nah, di sini kita juga bisa artikan sebagai menulis ataupun menjelaskan. Sehingga geografi adalah penulisan atau penggambaran mengenai bentuk muka bumi. Istilah geografi ini pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes. Dia adalah seorang ahli matematika dan astronomi dari Yunani. Dan dialah yang menjadi bapak geografi. Oke, setelah pengertian geografi, kita masuk ke dalam prinsip geografi. Dalam geografi ada 4 prinsip, yaitu distribusi, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Di sini saya tandai prinsip, huruf I-nya saya beri warna yang mencolok. Kenapa? Untuk menandai bahwa distribusi ini, atau maksudnya prinsip geografi ini, mengandung banyak huruf I. Nah, nanti setelah prinsip kita akan bahas tentang pendekatan, kemudian tentang konsep, yang mana pendekatan, nah itu nanti ciri khasnya untuk memudahkan kita mengingat, dia banyak an ya. Nah, sedangkan dalam prinsip geografi dia banyak huruf I. Maka saya tandai huruf I di sini. Nah, yang pertama adalah prinsip distribusi. Distribusi adalah persebaran. Nah, tidak seperti dalam ilmu ekonomi yang distribusi artinya adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Nah, dalam geografi istilah distribusi ini juga sering dipakai. Nah, tapi di sini artinya adalah persebaran atau perbedaan fenomena satu tempat dengan tempat lain yang tidak merata. Contohnya itu adalah persebaran barang tambang. Nah, kita tahu Indonesia sangat kaya akan barang tambang. Kita bisa bilang di Sumatera kita bisa temukan batu bara, di Kalimantan kita temukan minyak bumi, kemudian di Papua ada tambang emas. Nah, jadi dengan penyebutan tempat-tempat tersebut itu adalah membicarakan tentang persebaran atau prinsip distribusi. Yang kedua adalah interrelasi. Interrelasi artinya adalah keterkaitan atau hubungan sebab akibat. Nah, dalam prinsip interrelasi kita bisa temukan beberapa kata kunci atau keywords, yaitu biasanya tidak jauh dari kata-kata sebab, akibat, karena, sehingga. Nah, jadi kalau ada kalimat yang mengandung kata-kata ini udah pasti mengandung prinsip interrelasi. Contohnya, masyarakat banyak membuang sampah ke sungai. Akibatnya sering terjadi banjir. Kemudian, yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Deskripsi artinya adalah penjelasan ataupun penggambaran, yang di dalamnya biasa terdapat pemaparan data ataupun informasi. Data atau informasinya bisa berupa angka, gambar, tabel, grafik, ataupun peta. Contoh, ada kalimat seperti ini. Pada 26 Desember 2004, terjadi gempa di Aceh dengan kekuatan 8,9 skala Richter yang menghasilkan tsunami. Nah, kalau kita perhatikan dalam kalimat ini ada tanggal 26 Desember 2004. Nah, itu sudah menjadi data. Data waktu ya, tanggalnya. Kemudian juga ada 8,9 skala Richter, itu juga adalah data angka. Nah, berikutnya yang keempat, ini yang terakhir ya. Jadi hanya ada 4 prinsip geografi. Yang keempat adalah korologi. Korologi merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Maka dalam kalimat contohnya, prinsip korologi itu biasanya kalimatnya panjang, karena semua prinsip masuk ke sini ya, gitu, masuk ke dalamnya.
Contoh kalimatnya seperti ini. Tahun lalu terjadi kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Nah, kalimat pertama, terjadi kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Ini sudah mengandung prinsip distribusi dengan menyebutkan Sumatera dan Kalimantan. Ya. Kemudian kalimat yang kedua, kebakaran ini terjadi karena. Nah, ada kata karena, berarti ini prinsip interrelasi. Karena cuaca yang sangat kering dan kelalaian manusia. Kemudian kalimat yang terakhir, dari kejadian ini Indonesia diperkirakan mengalami kerugian 100 miliar rupiah. Nah, 100 miliar rupiah ini adalah data angka. Sehingga ini jadi satu kesatuan yang utuh. Terdapat prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Jadilah ini sebagai prinsip korologi. Oke, sekian dulu pembahasan tentang dasar-dasar geografi. Nanti kita akan lanjut ke poin-poin berikutnya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.